Oke, kita mulai tutorial bab 5 aplikasi integral. Kita bahas nomor satu ya. Nomor satu tuh semuanya ya, kalau nggak salah ditandain. Oke, kita lihat ya. Disclaimer dulu. Di sepanjang bab 5 ini saya nggak bakal ngitung integralnya. Ya, saya nggak bakal ngitung integralnya, tapi saya bakal bikin sampai dapat integralnya. Untuk ngitung integralnya sampai akhir, saya nggak bakal hitung. Tapi nanti kalian harus hitung sampai ujung gitu ya, sampai dapat hasil akhirnya ya. Cuman di sini yang mau saya tekankan gimana cara bentuk integralnya. Misalkan dari ngitung luas, ngitung volume, atau ngitung usaha, atau bahkan nyari pusat massa gitu ya. Kita bakal lihat dulu dari nomor satu ya. Jadi kita bakal pakai grafik yang ini terus nih untuk nomor satu. Ya, jadi ada daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B. Di sini sudah dipotong-potong baik sekali, sudah dipotong secara vertikal. Yang kita ingin tahu satu potongannya ini delta A-nya apa dan luas daerahnya apa, ya. Nah, jadi di sini ini kita ambil, jadi kan yang harus selalu kamu ingat di bab 5 itu ya mau melakukan permasalahan apapun yang ada hubungannya sama integral, kita bakal lakukan 4 langkah gitu ya. Iris, taksir, jumlahkan, limitkan. Nah, untuk proses yang ketiga dan keempat ini menjumlahkan dan melimitkan, kita sudah tahu gitu ya. Jumlah dari taksiran kita lalu kita limitkan, itu akan jadi integral. Jadi proses ketiga dan empat biasanya kita rapel gitu ya. Yang harus jelas di sini gimana kamu mau mengirisnya. Misalkan kamu mau nyari luas atau nyari volume. Irisannya kayak gimana? Vertikal atau horizontal? Nah, di situ kan ada ininya berpengaruh ya ke integral kamu pada akhir. Lalu taksiran kamu mau kayak gimana? Misalkan permasalahannya tentang luas ya berarti taksirannya mungkin luas persegi panjang gitu ya. Atau taksirannya volume. Nah, kalau misalkan masalah volume berarti taksirannya bisa jadi cakram, bisa jadi cincin atau bisa jadi kulit tabung gitu, tergantung dari irisan kamu. Jadi empat langkah ini tidak boleh dilupakan ya. Ya langkah ketiga sama langkah keempat sih sebenarnya dari taksiran kamu bikin jadi integralnya gitu sebenarnya. Jadi bisa dirapel lah. Itu kan kamu udah tahu ya proses ini waktu di zaman bab 4 yaitu waktu ngobrolin jumlah Riemann. Dan ternyata ini dipakai terus gitu di bab 5 ini gitu ya. Dan itu jangan sampai dilupakan. Nah, misalkan di sini kita lihat kita mau taksir yang diarsir yang lebih gelap ini ya dengan persegi panjang gitu ya. Jelek. Oh, jadi tolong maklumin ya, saya gambarnya jelek. Jadi kalau agak bingung dengan gambar saya, kamu ngomong aja. Saya coba menggambar lebih rapi lagi. Nanti kalau misalkan kebingungan ya. Nah, di sini karena kita mengirisnya secara vertikal atau pemotongannya secara vertikal, berarti kita akan punya persegi panjang karena kita ingin menaksir luas ya. Persegi panjang dengan ketebalannya delta X. Tingginya apa? Tinggi persegi panjang ini. Nah, tinggi persegi panjang ini kita ambil satu buah titik perwakilan di subselang ini gitu ya. Misalkan XI bar gitu ya. XI bar ini titik perwakilannya. Berarti kita punya di sini delta AI kita, ini kan taksiran luas kita yang ke gitu. Itu adalah persegi panjang ya, persegi panjang yang adalah ini berarti persegi panjangnya gimana ngitungnya? Ini ketebalannya dulu gitu ya, delta X yang gampang dihitung. Dikali tinggi dari persegi panjangnya. Tingginya apa? Ya Fx I bar dikurangi Gxi bar gitu ya. Fxi bar dikurangin Gxi bar. Maka dari itu luasnya adalah limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai n dari delta AI. Yang adalah, nah ini kamu bisa langsung tuliskan dia dalam bentuk integral tentu, ini nggak masalah ya. Jadi integral dari A sampai B, kita bisa lihat kenapa dari A sampai B, karena kita bisa lihat di sini pengirisannya secara vertikal, gitu ya. Artinya kita akan lihat nanti integralnya terhadap
variabel X, berarti kan kita lihat batas-batasnya untuk X, untuk daerah tersebut. Dan pada akhirnya kita akan peroleh ini adalah fx dikurangi gx ya. Gitu. Jadi untuk ngitung luas ini nggak kayak waktu SMA lagi. Waktu SMA mungkin kamu langsung pakai ini ya. Nah, sayangnya sekarang harus diperlihatkan proses diperolehnya integral ya. Nah, itu 1A. Lalu gimana nih? 1B dan C ya. Saya kecilin misalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat si daerah yang tadi kita putar terhadap suatu sumbu, gitu ya. Jadi ada dua sumbu koordinat di sini, sumbu x sama sumbu y ya. Nah, kalau ini yang B yang pertama, ini yang A ya. Saya kasih nama A, ini B. Ada yang pertama. Kalau diputar terhadap sumbu x, oke, putar terhadap sumbu x. Yang terjadi apa? Terbentuknya apa? Delta V-nya apa dan V-nya apa gitu ya. Oke. Gimana ya enaknya? Oke. Saya gambar ulang sebisa saya. Jadi kira-kira dari A sampai B, Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx. Itulah ya, asal aja lah kira-kira. Kamu ambil potongannya vertikal, kamu putar terhadap sumbu X, gitu ya. Potongan ini seperti tadi ya, ini potongan dengan titik wakil atau titik sampelnya Xi bar, ketebalannya delta X. Kalau kamu putar, yang terbentuk adalah cincin. Ya, yang terbentuk adalah cincin. Volumenya cincin apa? Nah, di sini delta VI itu adalah cincin itu kan bisa dibayangkan kayak apa ya? Kayak donat tapi rata gitu ya. Jadi kayak ada lempengan besi tapi kamu bolongin tengah. Jadi kan kamu ngitung luas alas kali tinggi sebenarnya. Tingginya itu ketebalannya. Ketebalannya adalah delta X. Namun luas alasnya apa? Ya berarti luas lingkaran yang gede dikurangin luas lingkaran yang bolongnya gitu, yang kecilnya. Berarti PR kuadrat yang gede dikurangin PR kuadrat yang kecil. Jadi ini ketebalan delta X dikali PR kuadrat yang gede. Yang gede kan berarti jarak dari yang grafik yang atasnya persegi panjang, ke sumbu putarnya, sumbu X-nya. Ini jaraknya apa? Ini adalah Fxi bar, gitu ya. Jadi Pi dikali Fxi bar dikuadratin, gitu, dikurangin jari-jari lingkaran yang kecil, berarti kan jarak yang bawah, gitu ya, persegi panjang yang bawah, hitung jaraknya ke sumbu putar kamu. Sumbu putar kamu adalah sumbu X di sini, atau garis Y sama dengan 0. Yang tidak lain merupakan GXI bar, gitu ya. Jadi Pi G kuadrat XI bar. Ya. Nah, ini delta VI kamu. Maka dari itu volumenya adalah ya kayak tadi, limit dan jumlahkan. Yaitu Pi-nya, keluar aja lah ya, Pi-nya kan konstanta ya. Integral A sampai B, karena batasnya untuk X, F kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx. Itu kalau diputar terhadap sumbu X. Lalu yang kedua, kalau diputar terhadap sumbu Y. Kita coba gambar ulang. Saya geser aja. Y sama dengan Fx. Ya, nggak mirip-mirip amat, tapi ya kira-kira aja ya. Y sama dengan Gx. Ini sumbunya X, ini sumbu Y. Ini dari A sampai B. Irisannya vertikal, gitu ya.
titik sampelnya di XI bar, dan diputar terhadap sumbu Y. Yang kamu dapatkan apa? Yang kamu dapatkan adalah kulit tabung. Nah, tahu dari mana yang kayak begitu? Nah, nanti saya jelasin. Jadi itu sebenarnya cukup mudah untuk diketahui. Bakal terbentuk kulit tabung atau bakal terbentuk cakram atau cincin, itu gampang diketahui. Nah, untuk menghitung kulit tabung, volume dari kulit tabung, delta VI-nya, bayangin kulit tabung itu kayak kertas yang kamu gulung, terus dibeberin sama kamu. Kamu gunting, kamu buka. Dapat bentuknya apa? Dapat bentuknya kayak balok gitu. Ya. Ketebalan persegi kamu, delta X, ini akan menjadi ketebalan kulit tabung kamu, yang tidak lain menjadi ketebalan balok kamu. Lalu tinggi dari kulit tabung kamu, tinggi dari persegi kamu, itu akan jadi tinggi dari kulit tabung kamu, yang tidak lain sama aja kayak tinggi dari balok, gitu ya. Jadi ini adalah Fxi bar dikurangi Gxi bar ya. Dan di sini kita bisa lihat panjang baloknya tidak lain merupakan keliling dari kulit tabungnya, gitu ya. Bayangin sekali lagi, kulit tabung, gunting, lebarkan. Itu kan jadi si panjang baloknya akan jadi keliling alasnya. Keliling alasnya tentunya berupa lingkaran di sini. Lingkarannya apa? Ya, keliling lingkaran kan 2 pi kali jari-jari. Jari-jarinya siapa? Jari-jarinya adalah jarak dari persegi kamu ke sumbu putarnya. Gitu ya. Ini adalah jari-jarinya, gitu ya. Maka dari itu ini adalah 2 pi xi bar. Maka dari itu delta V kamu ya gampang, dia tinggal panjang kali lebar kali tinggi ya. 2pi xi bar dikalikan dengan fxi bar dikurangi gxi bar dikali delta x. Sehingga volumenya adalah ya prosesnya sama persis, limit n menuju tak hingga sigma dari delta VI gitu ya. Yaitu adalah integral dari A sampai B. Oke, 2pi-nya mau keluarin juga boleh karena konstanta ya. Xi bar dikali Fxi bar dikurangi Gxi bar dx ya. Dan itu dari metode cincin dan metode kulit tabung. Tapi tahunya dari mana gitu ya. Nah, gampangnya gini. Kalau irisan kamu, ini kan irisan kamu bentuknya persegi yang vertikal, persegi panjang yang vertikal kayak gini. Misalkan irisan kamu tegak lurus sama sumbu putarnya, gitu ya. Ini kan sumbu putarnya sumbu X, tegak lurus. Nah, itu yang pasti terbentuk adalah cincin atau cakram. Dia akan terbentuk cakram kalau si persegi panjang kamu nempel sama sumbu putar kamu. Kalau nggak nempel kayak yang B1 ini, dia akan terbentuk cincin. Tapi idenya sama aja, cara menghitung luasnya sama aja. Ya. Kalau misalkan irisan kamu, ini kan yang persegi panjang yang ini, irisan kamu sejajar sama sumbu putarnya, dia akan jadi kulit tabung. Gitu ya. Dan satu hal lagi yang mau saya kasih tahu bahwa jangan diapalin. Ya, rumusnya jangan diapalin. Maksudnya, ya saya nurunin rumus ini dan ini tuh bukan buat dihafal gitu ya. Karena nanti sumbu putarnya bisa aja nggak di sumbu X, bisa aja nggak di sumbu Y. Nanti kita juga bakal lihat soal-soal seperti itu. Jadi harus hati-hati dan nggak boleh dihafal. Yang perlu diingat itu prosesnya, 4 proses yang tadi saya sebutin ya. Iris, taksir, jumlahkan, limitkan. Itu harus selalu diingat. Jadi jangan pernah dihafal rumus jadinya. Ini saya salah, maaf. Ini nggak ada I-nya, nggak ada bar-nya. Karena sudah dalam integral. Harusnya gini ya. Ya, untuk A sama B ada pertanyaan dulu nggak? A sama B. Permisi, Kak. Ya, boleh. Kenapa? Kadang kalau bahas soal sama power sama itu kan kita kadang putar terhadap sumbu Y ya. Itu bedanya mutar sama sumbu Y dengan kulit tabung, mengidentifikasi soalnya gimana? Ya, tadi. Jadi, jangan dipikir, oh, kalau muter terhadap sumbu Y, metodenya apa? Bukan kayak gitu mikirnya. Salah, itu salah pemikirannya. Kamu harus selalu mengikuti 4 langkah tadi dan jangan diacak-acak urutannya.
Jangan pernah diacak-acak urutannya. Langkah pertama apa? Iris. Irisnya pilihannya mau apa? Vertikal atau horizontal? Dalam kasus ini, dalam soalnya sudah diminta irisannya vertikal. Ya nurut, vertikal, ketebalannya delta X. Lalu yang kedua baru taksir. Nah, taksir ini yang baru menentukan ini terbentuknya cakram atau kulit tabung. Gitu loh. Yang tadi saya sempat sebut. Kalau ternyata irisan kamu pas dicocokkan dengan sumbu putarnya itu tegak lurus, terbentuknya cakram atau cincin. Kayak yang B yang pertama. Kalau ternyata irisan kamu sejajar sama sumbu putar kamu, itu baru terbentuknya kulit tabung kayak yang B yang kedua. Jadi bukan dipikir saya pengennya kulit tabung, saya pengennya metode cincin atau kayak gitu, bukan. Urutannya harus selalu diikutin, jangan diacak-acak gitu. Sesuai soal ya kayak. Sesuai soal iya dan sesuai yang kamu mau juga. Kadang-kadang yang nomor satu ini tuh irisannya sudah diberikan dan kamu harus nurut. Tapi nanti pada akhirnya kamu harus menentukan sendiri, kamu pengen irisannya vertikal atau horizontal. Sebenarnya dua-duanya bisa dikerjakan dan menghasilkan hasil akhir yang sama, walaupun integralnya berbeda bentuknya, gitu ya. Jadi kalau hitung-hitung bisa, tapi pasti ada satu irisan yang perhitungannya akan jauh lebih mudah daripada irisan yang satunya lagi, gitu. Jadi lumayan harus mikir juga, pintar-pintar memilih irisan biar ngitungnya jadi gampang. Kira-kira kayak gitu. Oh, baik, terima kasih banyak, Kak. Ya, nanti kita bakal lihat contoh-contohnya pemilihan irisan yang tepat seperti apa gitu ya. Yang tepat dalam kasus ini tuh yang menghasilkan integral yang lebih gampang dihitung gitu ya. Intinya sebenarnya gimana lebih mudah mengidentifikasi mana gitu. Kayak kalau ini kan lebih mudah mengidentifikasi bagian atas sama bagian bawah si persegi panjangnya. Bagian atasnya si fx, bagian bawahnya si gx. Tapi terkadang ada daerah yang lebih mudah kita identifikasi bagian kiri sama bagian kanannya. Nah, kalau kayak gitu kamu lebih baik ambil irisan yang horizontal atau mendatar. Nanti kita bakal lihat lebih jauh lagi. Banyak contoh soalnya. Oke. Ada pertanyaan lain nggak terkait luas dan volume? Kak, Kak, Mhm. aku Ya. aku masih bingung Kak, yang masa 2 VXI bar itu dari mana ya Kak? Oke, boleh. Bayangin saya punya kertas, saya gulung. Ini saya on cam kan? Ya, kelihatan ya. Saya punya kertas nih, saya gulung. Ini kulit tabung kamu nih. Ini kulit tabung. Saya buka kertasnya. Ini apa? Si panjang kertasnya apa sih? Si panjang kertasnya keliling lingkaran. Keliling lingkaran alasnya. Keliling lingkaran alasnya. Keliling lingkaran tuh apa? 2 PR, jari-jari. Tapi si kulit tabung kamu punya jari-jari apa gitu loh. Kulit tabung kamu tuh punya jari-jari. Kalau misalkan si persegi kamu ada di ini titik sampel kamu xi bar, ya berarti jarak dari xi bar ke sumbu y gitu ya. Kalau dalam kasus ini, yang tidak lain adalah xi bar itu sendiri. Gitu. Makanya muncullah 2pi dikali jari-jari, yaitu 2pi dikali xi bar. Dari situ. Oke Kak, makasih Kak. Ya. Pertanyaan lain? Silakan. Ini baru konsepnya aja. Nanti kita bakal lihat penggunaannya kalau udah ada fungsinya ya. Dan pemilihan irisannya dan lain. Kalau nggak ada kita lanjut ke C berarti 1C. Kalau sudah tidak ada. Oke, nggak ada, kita lanjut ke C. Daerah di soal A merupakan alas dari suatu benda pejal dengan irisan sejajar sumbu Y berbentuk persegi. Jika benda tersebut dipotong-potong mengikuti potongan alasnya, maka volume satu potongannya apa dan volume totalnya apa. Ini terkait volume dengan benda berpenampang tertentu. Nah,
Jadi yang gambar yang pada A ini, gitu ya, yang dari A sampai B, bayangin ini adalah alas suatu benda. Jadi ini tuh bayangin bendanya, kamu lihat dari tampak atas, gitu ya, top view. Kamu lihat alasnya seperti itu. Dan ternyata ketika kita ambil satu potongan kecilnya, dia bentuknya persegi. Dia bentuknya persegi. Jadi kalau misalkan saya gambar dalam bentuk 3D-nya, kira-kira kayak gini ya, gitu ya, bentuknya misalkan ya. Terus kamu ambil potongannya kayak gini, si persegi panjang kamu. Ternyata pas dipotong, dia bentuknya persegi. Berarti kan dia kayak balok persegi gitu ya, bisa kita taksir ya volumenya dengan balok persegi gitu. Kalau misalkan si panjang persegi yang saya potong tadi itu P, berarti ini juga P gitu ya. Karena kan persegi, gitu kan? Berarti ini yang C. Berarti delta VI kamu adalah P kuadrat kali ketebalannya, ya kan? Ketebalannya adalah ketebalan persegi panjang. Oh, P-nya sendiri apa? Ya P-nya kan berarti kalau kamu lihat lagi dari alasnya itu adalah FXI kurang GXI gitu ya. Jadi ini adalah FXI bar kurang GXI bar yang dikuadratkan kali delta X. Berarti volumenya adalah limit dari jumlahan sigma-nya ya, jumlahan dari delta VI-nya gitu. I-nya dari 1, I-nya dari 1 sampai N. Yang adalah integral dari A sampai B, Fx kurang Gx yang dikuadratkan dx ya. Gitu. Itu 1C. Ya, ini volume dengan benda berpenampang tertentu. Ini bukan volume benda putar ya. Ini beda lagi. Ya. Kita lihat lanjutannya ke 1D, E, dan F. Ini tidak ada hubungannya sama yang gambar yang 1A dulu ya. Kita lihat dulu aplikasi yang lain dari integral. Suatu benda dipindahkan sepanjang garis lurus dari A ke B. Gaya yang dilakukan pada posisi ke X itu Fx. Kerjanya apa? Sebenarnya simpel. Kerja itu adalah gaya dikali perpindahan, gitu ya. Namun kan masalahnya gaya itu tidak selamanya konstan, bisa saja gayanya berbeda-beda di setiap posisi. Maka dari itu di sini adalah delta WI kita itu adalah F dari XI bar, gaya di titik XI bar, di titik sampelnya, dikali perpindahannya. Perpindahannya di sini adalah perpindahan dari X ke X plus delta X, yaitu ya delta X perpindahan. Berarti usaha kamu adalah ya limit dari jumlahannya gitu ya. Limit dari jumlahan delta WI kamu. Yang adalah integral dari A sampai B Fx dx. Selesai. Sesederhana itu. Jadi yang penting kamu bisa membuat delta W-nya apa gitu ya, gaya dikali perpindahan dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat yang E. Ini gaya usaha yang dibutuhkan untuk memompa suatu fluida. Jadi di sini ada tangki, ceritanya berbentuk tabung, ya, yang berbentuk tabung. Oke, jari-jarinya R, tingginya H. Penuh berisi cairan dengan rapat massa ρ, ya, rapat massanya ρ. Jika cairan di dalam tangki dipotong-potong secara horizontal, oke, horizontal maksudnya gini ya, perpotongannya. Jadi bayangkan si cairannya itu kayak lempengan gitu ya, kayak cakram lempengan. Nah, bayangkan ini saya mau pindahkan ke tepi atas tangki. Gitu ya, ini tepi atasnya. Apa usahanya gitu ya? Dan apa usaha total yang diperlukan untuk memindahkan seluruh fluida? Di sini saya pakai titik acuan, Y itu sebagai ketinggian ya. Jadi yang di paling bawah ketinggiannya 0, yang paling atas berarti ketinggiannya H. Jadi saya pengen memompa, misalkan ini ada di ketinggian YI bar gitu ya. Saya pengen memompa cakram ini, saya pengen pindahin cakram ini ke
H, gitu ya. Saya ingin pindahin ke sono. Oke, oke, kita lihat ya. Berarti gaya yang terlibat apa gitu kan? Usaha kan gaya dikali perpindahan. Gaya yang terlibat apa? Di sini gaya yang terlibat adalah gaya berat. Gaya berat itu adalah massa dikali percepatan gravitasi, G. Massanya apa? Massanya ya volume dikali rapat massa gitu kan ya. V dikali rho. Volumenya apa? Nah, volumenya bisa kita hitung di sini, volumenya berbentuk cakram gitu ya. Jadi delta VI kamu adalah T dikali ya ini jari-jari tangkinya gitu ya, R kuadrat, R kuadrat, RI kuadrat dikali delta Y gitu ya. Delta Y. Dalam kasus ini jari-jarinya selalu sama ya, itu mengikuti jari-jari tangki. Jadi ini PR kuadrat kali delta Y. Oke. Selanjutnya berarti saya bisa menghitung massa dari cakram tadi. Ya, saya tinggal kalikan sama rho aja gitu ya, rapat massanya gitu kan. Setelah saya tahu massanya, berarti saya bisa tahu gaya beratnya. Saya tinggal kalikan dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi jangan diasumsiin seenaknya ya, kalau misalkan nggak dikasih tahu harus 10, harus 9,8, harus 9,8, biarin aja dalam G gitu. Jangan diubah-ubah ya. Setelah kamu dapat gayanya ya saya tinggal hitung usahanya. Usaha adalah gaya, saya salin ulang gayanya. Delta Y yang belakang deh. Dikali perpindahannya. Saya mau pindahin apa nih? Saya mau pindahin si cakram ini yang dari ketinggiannya YI bar ke ketinggiannya H. Berarti perpindahannya apa? Ya jarak dari YI bar ke H. H dikurangi YI bar. Ya? Gitu. Berarti ya udah, W-nya adalah usahanya limit N menuju T hingga sigma dari 1 sampai N delta WI. Sama dengan integral dari berapa sampai berapa? Nah, integral dari, ya kamu lihat keterangannya. Di sini keterangannya, oh ya ini delta WI-nya ya, sudah terjawab. Nah, sekarang W-nya. Ini airnya dari berapa sampai berapa? Airnya kan full ya, penuh. Airnya dari 0 sampai H. Oke, ketinggiannya dari 0 sampai H. Kita pengen mengosongkan tangkinya, berarti kita pengen pindahin semua air dalam tangkinya. Berarti saya integralkan ya semua ketinggiannya gitu ya, jadi 0 sampai H. Dari ya salin pi rho G R kuadrat H min Y dy. Ini konstanta semuanya, boleh keluar dari integral. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa dihitung ya. Kayak gitu. Nomor 1, C, D, E. Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya lanjut F sama G. Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ke 1F. 1F, ini ada kawat. Kawat, bayangin aja ada kawat gitu ya. Ini sumbu X-nya dari 0 sampai 10. Ini kawatnya di sini deh, gitu ya. Nah, rapat massanya delta X gitu ya. Rapat massa di sini berarti massa persatuan panjang gitu ya. Jadi mengikuti dimensinya saja. Jika kawatnya dipotong secara seragam, ini berarti proses pertama kita mengiris gitu ya. Delta M-nya apa? Misalkan kita akan meninjau subinterval ini, kita ambil titik sampelnya adalah XI bar gitu ya. Berarti delta M kita, delta MI-nya adalah ya rapat massanya dikali panjangnya gitu ya. Rapat massanya dikali panjangnya. Yaitu delta di XI bar dikali panjangnya. Panjangnya adalah delta X gitu ya.
Dan total masanya berarti kita tinggal limitkan dan jumlahkan ya. Dari delta MI yang adalah integral dari 0 sampai 10 karena kita ingin menjumlahkan seluruh kawatnya ya. Delta X dx ya, sangat-sangat gampang yang F. Dan kita lanjut ke soal G. Misalkan daerah pada soal A, oke, balik lagi ke soal A, menyatakan suatu lamina homogen dengan rapat massa delta. Nah, di sini homogen ya. Homogen artinya rapat massanya konstan. Ini deltanya konstan, tidak bergantung terhadap X dan tidak bergantung terhadap Y. Konstanta. Momen terhadap sumbu X-nya apa? Momen terhadap sumbu Y-nya apa? Ini kita tampilin lagi deh ininya. Nah, ini kan gambarnya. Terus pusat massanya apa? Ya, sip. Ini gambarnya nih, ya tadi ya. Momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X itu artinya adalah massa dikali jarak. Jaraknya ke sumbu X gitu. Nah, di sini kan ini kamu sudah iris nih. Ini ketebalannya delta X tadi ya. Gedein ya, kekecilan kayaknya. Nanti takutnya nggak ini. Saya gedein gambarnya. Nih. Nah, kamu sudah iris. Ketebalannya delta X tadi ya. Delta X. Nah, kalau kamu punya irisannya persegi panjang, begitu, si pusat massanya di mana sih? Ya, pusat massanya pasti di tengah-tengah persegi panjang itu. Misalkan ini di XI bar, gitu ya. Di XI bar. Nah, momen terhadap sumbu X, delta MXI gitu ya saya namanya. Delta M besar ini momen terhadap sumbu X, simbolnya X, ini yang ke I gitu. Ini adalah massa dikali jaraknya. Berarti saya harus tahu massanya dulu. Delta MI itu simple ya, delta dikali luasnya. Luasnya tadi kita sudah tahu ya, luas persegi panjang berarti taksiran kita. FXI bar dikurangi GXI bar kali delta X ya. Ini mirip kayak 1A tadi. Cuma dikali delta sekarang. Karena delta di sini adalah rapat massa. Rapat massanya ini adalah satuannya massa per luas. Massa per luas. Sekarang momen. Momennya terhadap sumbu X itu adalah massa ya. FXI bar kurang GXI bar delta X dikali sama jaraknya dengan sumbu X. Jaraknya kamu hitung dari sini, dari pusat massa si persegi panjang kamu, yang adalah titik tengah dari Fx dan Gxi gitu ya. Fxi bar dan Gxi bar, yaitu adalah rata-ratanya dong, ya. Rata-ratanya ya jumlahin bagi 2 gitu. Itu adalah Fxi bar tambah Gxi bar bagi 2. Bisa dirapiin? Bisa. Jadi delta per 2, ini kan A min B kali A plus B. Oke, jadi ini F kuadrat kurang G kuadrat ya. Kali delta X. Gitu. Itu momen kamu terhadap sumbu X. Sekarang momen kamu terhadap sumbu Y, itu adalah jarak, massa dikali jarak kamu ke sumbu Y. Ya, jarak kamu ke sumbu Y berarti jaraknya XI bar dong, gampang sekali. Delta dikali Fxi bar kurangi Gxi bar kali Xi bar kali delta X. Selesai, tinggal dihitung massa momen-momennya dan nanti kamu harus menentukan titik pusat massanya. Oke, yaudah kita lanjutkan. Massa limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai n delta MI yang adalah integral dari A sampai B. Oh, deltanya konstan keluar dari integral. Fx kurang Gx dx ya. Lanjut. Momen terhadap sumbu X itu adalah limit n menuju ta hingga sigma
dari 1 sampai N, delta M besar XI. Yaitu adalah integral, deltanya keluar juga, dari A sampai B, ya, F kuadrat XI, nggak ada I-nya. F kuadrat X kurang G kuadrat X ya tadi ya. dx. Lalu momen terhadap sumbu Y sama, limit N menuju ta hingga sigma dari 1 sampai N, delta M Y I. Yang adalah delta integral A sampai B, X dikali Fx min Gx ya. dx. Berarti pusat massa kamu itu berbentuk koordinat. Ya. Pusat massanya adalah X bar, Y bar. Yang adalah X barnya momen terhadap sumbu Y dibagi massa, gitu ya. Momen terhadap sumbu Y dibagi massanya adalah deltanya kecoret, ya. Jadi integral A sampai B X dikali Fx min Gx dx dibagi integral A sampai B Fx min Gx ya. Lalu Y bar kamu adalah Mx bagi M. Deltanya kecoret lagi, jadi ini ada setengahnya, sisanya. Integral A sampai B, F kuadrat X dikurangi G kuadrat X, dx, dibagi integral A sampai B, Fx min Gx dx ya. Kayak gitu. Dan sekali lagi ini bukan untuk dihafal. Yang dihafal adalah langkahnya saja ya. Karena kalau kamu irisannya jadi horizontal, ini kacau semua, pasti beda lagi rumusnya. Bukan untuk dihafal ya, sekali lagi. Yang diingat-ingat adalah caranya, gitu ya. Yang diingat-ingat adalah caranya. Oke, itu untuk nomor 1. Ada pertanyaan dulu nggak nomor 1? Jadi ini benar-benar saya murni menurunkan rumus doang. Nomor 1. Semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kak, Ya. ini tadi buat nyari delta MI-nya itu yang pertama itu kita deltanya kali Fxi bar kurang Gxi bar ya Kak? Enggak, deltanya ya dikali luasnya. Luas persegi panjang kan, luas persegi panjangnya kan Fxi bar kurang Gxi bar kali delta X. Oh, langsung dikali luasnya aja ya Kak? Massa adalah rapat massa dikali luas. Rapat massanya di sini menyesuaikan ya. Kalau yang 1F itu kan satu dimensi, ya kawat satu dimensi. Berarti deltanya menyesuaikan ini satuannya. Satuannya adalah satuan massa dibagi satuan panjang. Kalau kasusnya kayak 1G, deltanya di sini menyesuaikan. Satuannya adalah satuan massa dibagi satuan luas gitu. Ya berarti massanya adalah delta dikali luas. Ya, delta dikali luas. Oke Kak, makasih Kak. Ya. Yang kamu bisa ingat-ingat ya dari pusat massa yang nggak bakal pernah berubah ya. Momen, kalau saya ngomong momen terhadap sumbu X, berarti kamu kalikan massa dengan jarak kamu ke sumbu X. Momen itu massa kali jarak. Yang gampangnya kayak gitu. Jaraknya kemana? Nah, itu tergantung kamu mau ngitung momen apa. Momen terhadap sumbu Y, berarti kamu kalikan massa kamu dengan jaraknya ke sumbu Y. Gitu. Makanya kalau nanti berubah jadi irisan horizontal, yang kamu ingat-ingat momen ya kayak gitu ngitungnya. Gitu. Bukan nginget-inget rumus jadinya, nggak bisa kamu nginget-inget rumus jadinya, karena ini bakal berbeda jauh kalau kamu ubah irisannya jadi horizontal. Gitu. Tentunya kamu nggak bakal lah, saya berani jamin, kamu nggak bakal langsung bisa kalau nontonin saya. Kamu harus tetap latihan sendiri ya. Kalau kayak gini-gini, ini harus coba terjun, nyobain gitu ya. Harus coba. Makanya ada PR. Kamu harus ikut nyobain. Ya. Ya, nomor 1. Coba silakan. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita masuk ke soal-soal hitungannya?
Nggak ada. Oke. Oh, by the way, asik nih. Yang datang dikit banget. Saya senang. Saya malu kalau banyak orang yang nonton saya. Sip. Sekarang kita masuk ke soal, akhirnya masuk ke soal yang beginian. Jadi saya nggak capek. Nomor 3B. Nah, kayak gini beda ya sama yang nomor 1. Nomor 1 udah dikasih grafiknya. Masalahnya biasanya soal-soal itu nggak dikasih gambarnya. Kamu harus gambar sendiri. Gitu. Kamu harus gambar sendiri. Ya udah, gambar aja dulu. Jadi dari 4 prinsip yang tadi saya sebut, iris, taksir, jumlahkan, limitkan, ada langkah ke nolnya. Langkah ke nolnya adalah gambar, gitu ya, kalau dibutuhkan. Biasanya sih dibutuhkan ya. Akar, miring. Akar X plus 1. Kebalik. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Akar X plus 1 adalah akar X yang digeser 1 ke kiri. Nah, jelek. Ya, kira-kira. Y sama dengan akar X plus 1. Y sama dengan akar 3 min X. Oke. Akar X kan kayak gini. Akar dari minus X, cerminkan terhadap sumbu Y. Akar dari 3 min X, itu akar dari min X, tapi X-nya ditambahin 3. Geser ke kanan. Gitu ya? Kira-kira kayak gitu. Jadi transformasinya harus lancar. 2, 3. Di mana ya berarti ya? Di akar 3 ya. Ya, kira-kira aja ya, akar 3 di sinilah. Kira-kira kayak gitu ya. Ini adalah Y sama dengan akar dari 3 min X. Titik potongnya di mana ini? Kita coba cari. Akar X plus 1 sama dengan akar dari 3 min X. Apa ya? Kuadratin deh, coba. Kuadratin. X plus 1 sama dengan 3 min X. Berarti 2X sama dengan 2. Oh, X-nya 1. Lumayan akurat saya ngegambarnya. Di 1 ya. Kalau gitu, kalau X-nya 1, ini Y-nya berapa? Akar 2 ya. Akar 2. Gitu ya. Nah, kalau ngitung luasnya gimana? Nah, lebih enak irisannya horizontal atau vertikal? Dipotong. Kayaknya lebih enak irisannya horizontal. Boleh, jadi maksud saya nggak ngelarang kamu mau ngiris vertikal, cuman jadi ribet. Ribetnya kenapa? Si atas sama bawahnya bisa berbeda. Kalau kamu ngambil persegi panjangnya kayak gini, atasnya punya ini, bawahnya sumbu X. Oke, fine. Tidak masalah. Tapi kalau kamu ngambilnya di sini persegi panjangnya, atasnya jadi ini, beda lagi. Jadi masalah baru dong. Nanti kamu akan punya 2 buah integral, rumit. Ya. Nah, lebih enak kalau kamu irisnya horizontal. Bagian kiri sama bagian kanannya sudah jelas, pasti itu terus di sepanjang daerah kamu. Kalau irisannya horizontal, berarti ketebalannya jadi delta Y, dan kita harus mengubah semua fungsinya ke dalam variabel Y. Jadi Y-nya jadi variabel bebas. Kalau ini jadi apa? Y kuadrat sama dengan 3 min X. Berarti X-nya adalah 3 min Y kuadrat. Simpen. Kalau ini Y kuadrat sama dengan X plus 1. Berarti X-nya adalah Y kuadrat min 1. Simpen. Berarti si luas persegi panjang ini apa? Delta AI kamu itu adalah, misalkan si persegi panjang ini ada di ketinggian YI bar. Ya. Berarti kiri kurang kanan itu kan menjadi panjang persegi panjang kamu. Kebalik, kanan kurang kiri maksud saya. Kanannya siapa? Punyanya si grafik ini, yang adalah ini. Ya. Jadi 3 min YI kuadrat dikurangin bagian kiri kamu, yaitu YI kuadrat kurang 1. Dikali ketebalan delta Y. Rapihin, boleh dirapihin. Min 1, 4 ya. 4 min 2 YI kuadrat. Oh, kurang barnya, maaf. Kali delta Y ya. Jadi luasnya ya limit n menuju tak hingga sigma dari 1 sampai n
delta AI. Yang adalah integral, hati-hati, di sini kan kita menggunakan irisannya horizontal, berarti kan ketebalannya delta Y, berarti integralnya nanti akan terhadap Y. Berarti kita yang akan kita lihat adalah batas untuk Y-nya, berarti dari A0 sampai akar 2. Fungsinya adalah 4 dikurangi 2Y kuadrat. Ya, hitung sendiri, gampang banget hitungan. Nomor 3B. Ada pertanyaan nomor 3B? Aman nggak? Aman? Wow, luar biasa. Oke, terima kasih. Kita lihat ke volume ya. Ya, kita lihat volume ya, nomor 4 ya. Di sini yang dicontohkan adalah 4B. Maksudnya yang akan saya mau contohkan. Seperti biasa, kurang ajarnya soal ini nggak dikasih gambarnya. Jadi kita harus gambar sendiri. Gambar. X sama dengan Y kuadrat. Itu kayak gimana? Ya, kayak ada akar X sama minus akar X gitu ya. Bayanginnya kayak parabola kamu rotasi 90 derajat. X sama dengan 2Y, ya kalau kamu kesulitan, kamu ubah aja dulu. Jadi Y sama dengan X per 2. Itu gradiennya setengah ya, gradiennya setengah. Ya, kira-kira aja lah ya. Saya sketsa grafik aja ini. Ini Y sama dengan X per 2. Nah, diputar terhadap sumbu Y. Katanya gitu ya. Nah, di sini sih saya akan memilih, maaf, ini saya ubah. X sama dengan 2Y. Saya akan memilih irisannya horizontal aja deh. Kenapa memilih irisannya horizontal? Sebenarnya ini simple ya, dua-duanya simple. Kamu mau mengiris vertikal pun nggak masalah. Tapi kayaknya lebih enak horizontal karena sudah diberikannya dalam variabel Y. Ya, bebas, nggak usah ngikutin saya. Di sini vertikal juga sama-sama gampang, gitu ya. Sama-sama gampang. Kalau gitu, kalau irisannya horizontal, misalkan ini persegi panjangnya di ketinggian Y bar, seperti biasa, kita akan putar terhadap sumbu Y. Yang terbentuk apa? Cincin, ya. Yang terbentuk cincin. Apakah benar yang terbentuk cincin? Ya benar, karena irisan kamu tegak lurus sama sumbu putar kamu. Gitu. Jadi kamu bisa konfirmasi dari situ. Oke, delta VI-nya apa? Delta VI-nya adalah tentunya ketebalannya, delta Y, gitu ya. Dikali pi R kuadrat yang luar. Yang luar berarti yang paling kanan. Yang paling kanan punyanya garis. 2Y bar dikuadratin, gitu ya. Dikurangi pi R kuadrat yang dalam. Yang dalam adalah punyanya si parabola, ya, Y kuadrat. Y bar kuadrat dikuadratin lagi. Jadi V-nya adalah limit N menuju ta hingga sigma dari 1 sampai N delta V. Integral dari berapa sampai berapa? Kita belum nyari titik potongnya tadi. Berarti kita perlu menentukan titik potong untuk Y ya, di sini ya. Oh, oke, gampang. Y kuadrat sama dengan 2Y. Y kuadrat min 2Y sama dengan 0. Berarti Y min 2. Ketahuan. Y-nya 0 atau Y-nya 2 ya. Jadi batas daerah kamu adalah batas untuk Y. 0 sampai 2. Pi-nya keluar aja lah. Kan konstanta ya. Sisanya apa? 4Y kuadrat dikurangi Y pangkat 4 ya. DY. Hitung sendiri integral. Ya, di sini dari contoh ini kita bisa peroleh metode cakram. Kalau kamu mengirisnya secara vertikal, nanti kamu akan peroleh metode kulit tabung. Integralnya bentuknya pasti berbeda. Kalau kamu irisnya secara vertikal, berarti kamu akan dapat integral dalam X, variabel X, gitu. Hasil akhirnya harus sama, tapi hasil akhirnya pasti sama. Gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin irisannya apakah mempengaruhi hasil akhir, enggak jawabannya. Tapi pasti ada satu buah integral yang lebih mudah dihitung gitu ya daripada
integral yang dengan metode atau irisan yang berbeda. Kayak gitu ya, nomor 4. Ada pertanyaan nomor 4? Silakan. Ntar cobain sendiri ya, kalau irisannya vertikal apa yang terjadi. Kita lihat nomor 5 ya. Nah, sebelumnya harap berhati-hati ya. Lihat nih, sumbu putarnya tidak di sumbu koordinat ya. Jadi kamu harus sedikit lebih mikir di situ. Tentunya akan beda perhitungan jari-jarinya. Ya. Contohnya kayak di nomor 5. Di sini nomor 5 kita akan lihat yang nomor 5C ya. Untungnya daerahnya gampang digambar. Ini kayaknya harus gambar sampai sini deh. Parabola. Wih, bagus sih gambar. Enggak sih, enggak bagus-bagus sama. Y sama dengan X kuadrat. Garis Y sama dengan 4. Kira-kira aja lah. Diputar terhadap 5C ya. Garis Y sama dengan min 1. Nah, lebih enak pakai irisan apa nih? Ini putarnya di sini nih. 5C kan ya? Ya, 5C. Kayaknya lebih enak di irisnya vertikal. Kenapa? Atas sama bawahnya jelas. Atasnya si garis ini, bawahnya si parabola. Enak kan? Jadi ketahuan. Ya. Jadi ketebalannya delta X. Kalau diputar terhadap garis Y sama dengan min 1, ya tegak lurus, berarti kebentuknya jadi cakram. Ya. Kira-kira lah kayak gitu. Nah, delta V-nya apa? Sama, ketebalan dikali pi R kuadrat luar, dikurangin pi R kuadrat dalam. Ya. Pi dikali jari-jari luarnya apa? Jari-jari luarnya adalah jarak dari titik atas persegi panjang kamu ke sumbu putar. Itu jarak dari 4 ke min 1. Apa tuh? 5, gitu ya. Dikurangin pi R kuadrat dalam. Jarak dari titik bawah persegi panjang kamu ke min 1, yaitu XI. Ya, maaf, ini saya lupa. Ini titik sampelnya di XI bar ya. XI bar dikuadratkan. Maaf. XI bar kuadrat, gitu ya. Dikurangin min 1. Gitu. Ingat, jaraknya ke sumbu putar. Jaraknya ke sumbu putar. Gitu ya. Maka dari itu V-nya adalah limit N menuju ta hingga sigma dari 1 sampai N delta VI. Yang adalah integral dari batas untuk X. Ya, kalau Y-nya 4 berarti X-nya min 2 atau enggak plus 2 ya, gampang ini. 2. Berarti integralnya dari min 2 sampai 2 gitu ya. Pi-nya keluar monggo. Ini jadi apa? 25 ya, 5 kuadrat dikurangin X plus X kuadrat plus 1. Gitu ya? DX. Rapiin deh, nggak enak. Min 2 sampai 2. 26 min X kuadrat. Ini lupa. Aduh, ya ampun. Ini lupa dikuadratin ya? Kuadrat gitu ya. Oh, jadi ini tidak boleh. Udah cukup, gini aja. Nah, tapi kalau kamu jeli ya, ini tuh fungsi genap. Dalamnya tuh fungsi genap. Ingat fungsi genap, kalau batasnya simetri, bisa dikali 2. Jadi lebih mudah nih. Makanya ada gunanya juga kamu belajar bab 4 itu, biar lebih gampang ngitung integralnya. Kadang-kadang bisa memudahkan kamu. Ya, lanjutin sendiri ya. Ya, itu 5C tuh. Ada pertanyaan nggak 5C?
nggak ada ya. Kayaknya ini membuka luka lama ya, kan KBF sampai volume ya. Ya udah deh kalau gitu. Kita lihat yang lain aja. Tapi masih volume deh kayaknya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Mengenang masa lalu. Kita lihat nomor 8. Ya ampun. Kita ingin membuktikan rumus kita waktu SD ya. Ini membuktikan rumus volume kerucut. Tapi dengan 2 cara. Metode cakram dan metode kulit tabung. Menarik. Oke. Kalau pakai cakram gimana? Berarti, pertama-tama saya harus bayangin. Kerucut itu benda putar. Benda yang diperoleh dengan memutar suatu daerah terhadap suatu sumbu. Di sini yang kita bisa bayangkan, kerucut itu adalah benda putar jika kita memutar daerah segitiga, gitu ya. Kira-kira kayak gitulah. Kalau misalkan daerah yang dibatasi oleh garis miring kayak gini, ini apa ini sebutnya dari 0, ini perpotongan di A,0 dan 0, B. Berarti ini persamaan garisnya apa sih? BX ditambah AY sama dengan AB, gitu ya. Ya, nanti sesuai keperluan ya kita otak-atiknya ya. Di sini kalau kita putar dia terhadap sumbu Y, dia jadi kerucut. Jadi kalau putar daerah terhadap sumbu Y, dia jadi kerucut. Jari-jarinya apa? Jari-jarinya A, tingginya B, gitu ya. Jadi harusnya volume yang ingin kita buktikan adalah sepertiga pi A kuadrat B, gitu ya, yang harusnya kita peroleh, gitu ya. Oke. Kalau kita putar terhadap sumbu Y dan kita pengen pakai metode cakram, berarti kita harus mengiris secara horizontal. Ingat, irisan kamu harus tegak lurus dengan sumbu putar kamu, gitu ya. Berarti ini ketebalannya delta Y, dan saya harus mengubah ini menjadi X sama dengan. Berarti X sama dengan AB min A, AB min BX, AB min AY dibagi B, gitu ya. Atau A min A per B, Y, ya. Jadi ini diputar, terbentuk cakram, gitu ya. Terbentuk cakram. Delta VI-nya adalah pi R kuadrat kali ketebalan. Pi dikali ketebalannya adalah jari-jari. Jari-jarinya, R kuadratnya jari-jari berarti jarak dari titik ujung kanannya ke sumbu putar kamu yang adalah ini, ya. Misalkan ini di YI bar ya. Berarti A dikurangi A per B YI bar dikuadratkan dikali delta Y. Berarti volume kamu adalah limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai M delta VI. Yang adalah integral, OP-nya keluar, monggo. Integral dari, karena kita mengintegralkan terhadap variabel Y, berarti batasnya untuk Y. 0 sampai B, A dikurangi A per B, Y kuadrat, DY. Adalah hitung sendirilah. Gampang. Nah, kalau yang B, perbedaannya, kalau saya gambar ulang, sama ya, perputarannya terhadap sumbu Y di sini. Ketinggian. Ini B, ini A, gitu ya. Ini kan BX tambah AY sama dengan AB. Sekarang saya harus mengirisnya seperti ini. Horizontal, vertikal, agar terbentuk kulit tabung, gitu ya. Berarti saya harus bikin Y sama dengan AB min BX bagi A, yang adalah B dikurangi B per AX, gitu ya. Ketebalan delta X, titiknya di mana? Di XI bar.
Berarti delta VI kamu adalah 2 pi XI bar, gitu ya, keliling lingkaran kamu, dikali tinggi dari tabungnya, yaitu adalah B dikurangi B min A XI bar, dikali ketebalan tabung kamu, delta X, ya. Maka dari itu adalah V-nya, limit N menuju tak hingga, sigma, I sama dengan 1 sampai N, delta VI. Yang adalah integral, oke, 2pi-nya keluar, monggo. Konstanta ya. Integral sekarang kita mengintegralkan variabel X, berarti kan batasnya untuk X ya, 0 sampai A. X dikali B dikurangi B min A X dx ya. Ya, hitung sendiri. Hasilnya pasti sama. Orang kita muterin daerah yang sama, dengan sumbu putar yang sama, pasti hasilnya sama. Dan hasilnya adalah volume kerucut yang biasa kamu pakai gitu. Oke. Nomor 8 seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat volume benda dengan penampang tertentu ya. Kita lihat nomor 9. Nah, ini suatu wadah, ini berbentuk bola berjari-jari R, berisi air sampai ketinggian H. Kita ingin menghitung volume air di dalam wadah tersebut. Jadi di sini kita harus ya sedikit coret-coret ya. Di sini saya mau ngasih nama dulu deh. Mungkin saya mau sedikit motret. Di sini kan jari-jarinya R. Oke? Berarti dari titik pusat ke sini juga R dong ya. Nah, saya pengen tahu ini, gitu loh. Saya pengen tahu jari-jari di permukaan airnya. Saya sebut R besar deh, gitu ya. Nah, kalau saya lihat ke dalam, dari pusat ke dalam, ini juga jari-jari, gitu ya. Secara keseluruhan ini juga jari-jari. Berarti dari sini ke permukaan air harusnya R dikurangi H. Dan kita punya segitiga siku-siku ya di sini. Ini R kecil, ini R besar, ini R kecil kurang H. Ya, dan ini siku-siku. Berarti saya punya hubungan untuk R. Hubungan untuk R-nya adalah ya Pitagoras, gitu ya, akar dari sisi miring kuadrat dikurangi R min H dikuadrat. Gitu ya. Rapihin deh, rapihin. R kuadrat dikurangi R kuadrat min 2RH tambah A kuadrat. Gitu ya. Yang adalah R kuadratnya musnah, sisanya adalah 2RH dikurangi H kuadrat. Ini R besar kamu. Nah, yang di sini yang mau kita lakukan adalah kita mau mengintegralkan atau kita mau menaksir. Jadi kalau misalkan saya punya ini ketinggiannya Y gitu ya, saya mengikuti ketinggiannya Y. Ini saya hapus ya, biar nggak pusing. Ini saya hapus dulu deh semua ya. Nah, misalkan saya menggunakan titik acuannya Y. Di ketinggian ke YI gitu ya, YI bar, kita bisa menaksir volumenya. Volumenya merupakan cakram berjari-jari R besar gitu ya. R besarnya mengikuti ini. Nah, berarti gimana? Jadi delta VI kamu adalah pi dikali R kuadrat, R besar kuadrat dikali delta Y gitu ya, karena ini kan ketebalannya delta Y. Gitu. Yang adalah pi dikali ya itu akar itu dikuadratkan 2R. Ya tadi yang saya gambar itu ketika jari-jarinya ada di permukaan air ya, tapi kalau jari-jarinya yang ada di dalam sini juga kita akan melakukan hal yang sama persis. Jadi kita akan punya sekarang ketinggiannya ada di YI bar, dikurang YI bar yang dikuadratkan ya, dikali delta Y. Oh, ini dikuadratin lagi. Jadi akarnya musnah. Jadi pi dikali 2R YI bar dikurangi YI bar dikuadratin kali delta Y. Berarti volumenya adalah ya limit N menuju tak hingga sigma dari 1 sampai M delta V. Itu pi-nya keluar aja, integral dari
0 sampai H. Kan ketinggian airnya sampai H. Ya. Sisanya apa? 2RY dikurangi Y kuadrat DY. Gitu. Lanjutin sendiri. Gitu ya, nomor 9. Oke, nomor 8 dan 9. Ada pertanyaan nggak? Aman nggak? Aman. Wow, oke, keren. Kita lihat satu nomor lagi ya tentang volume. Udah itu kita lihat ke usaha dan pusat massa. Dan teorema Pappus. Nomor 11. Nomor 11 yang dicontohkan adalah 11A. Ini mirip yang kayak tadi nomor 1 sebenarnya. Jadi kita gambar dulu alasnya. Y kuadrat sama dengan 4 min X. Itu kayak X sama dengan 4 min Y kuadrat ya. Dan Y sama dengan X plus 2 itu sama aja kayak X sama dengan Y min 2. Saya cuma nulis ulang, karena kelihatannya kita akan memerlukan persamaan dalam Y, fungsi dalam Y. Ini X, ini Y. X sama dengan 4 min Y kuadrat. Gimana gambarnya? Berarti 4 di sini. Ini titik potongnya di min 2 dan 2. Gambarnya parabola yang terbuka ke kiri. Kok mencong? Nah, X sama dengan Y sama dengan X plus 2. Berarti dia akan berpotongan di min 2 dan 2. Maksa banget. Ya, gitulah. Nah, gitu ya. Jadi dia akan ada 2 titik potong di sini. Ini titik potong yang pertama sudah sangat jelas ya, di 0,2. Titik potong yang kedua di mana nih? Coba samakan saja. 4 min Y kuadrat sama dengan Y min 2. Berarti Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan 0. Yang bisa kita faktorkan menjadi Y plus 3, Y min 2. Jadi ketahuan Y-nya ada di min 3. Gitu ya. Kalau Y-nya min 3 berarti X-nya Y min 2. Berarti min 5 gitu ya, di sininya min 5. Nah, sekarang kita lihat. Ini akan menjadi alasnya. Daerah ini menjadi alasnya. Penampang yang sejajar dengan sumbu X. Oke, yang sejajar dengan sumbu X berarti kayak gini kamu harus irisnya gitu ya. Kamu harus mengiris secara horizontal. Itu. Ketebalan delta Y sampai bosen ya. Ketinggiannya di Y bar. Ya. Nah, itu alasnya. Kalau bentuk 3D-nya kira-kira kayak gini lah ya. Bayangin ya, ini kayak huruf D gitu ya. Nah, ini kamu irisannya, ketebalannya delta Y. Di sini Y bar gitu ya, di Y bar. Berbentuknya segitiga sama sisi. Jadi kalau kamu potong bentuknya kayak gini, segitiga sama sisi. Berarti taksiran volume kamu ya luas segitiga sama sisi tersebut dikalikan ketebalannya. Luas segitiga sama sisinya apa? Ya kalau misalkan ini panjang, ini sisi kamu gitu ya, ini S gitu ya, sisi kamu, ya sisi kamu tidak lain merupakan panjang dari persegi panjang kamu, yaitu adalah kanan kurang kiri. S ke I, ya saya namain ke I gitu ya, itu adalah yang bagian kanannya, si parabola kamu, 4 min YI bar dikuadratin, dikurangin yang kirinya, YI bar kurang 2. Apa sih jadinya? Min YI bar kuadrat, dikurangi YI bar, tambah 6. Ya. Jadi luas segitiga sama sisi itu apa sih? Akar 3/4 kali sisi kuadrat ya, kali delta Y. Ya udah, bongkar aja. Min YI bar dikuadratin, kurangi YI bar, tambah 6, kuadratin semuanya, kali delta Y. Volume. Limit. Sampai bosen ya nulisnya.
Saya sih yang nulis dari tadi. Delta V. Jadi volumenya adalah integral dari apa sampai apa? Batas untuk Y, hati-hati. Dari min 3 sampai 2. Ya, batas untuk Y. Oh, ada konstantanya. Keluar aja, keluar. Minus Y kuadrat, minus Y plus 6, dikuadratin DY. Ya. Hitung sendiri. Kak, Iya, boleh. Silakan. tadi akar 3/4 dari mana? Ini luas segitiga sama sisi. Luas segitiga sama sisi. Oh, oke, Kak. Ya. Ini kalau setengah lingkaran, kamu bisa coba sendiri ya. SI-nya itu jadi bertindak sebagai apanya lingkaran. Jadi kamu harus menghitung luas setengah lingkaran dikali ketebalannya. Bedanya cuma di situ aja. Tapi kan setengah lingkarannya jari-jarinya siapa, kamu harus cari tahu dulu. Bedanya hanya di situ. Ya, gitu ya volume. Jadi kamu sudah melihat banyak contoh. Ada cakram, ada cincin, ada kulit tabung, ada kayak gini ya, volume dengan penampang tertentu. Gitu. Ada pertanyaan lain tentang volume sebelum kita lihat ke soal-soal lain? Tentang gaya dan usaha, nanti kita juga akan melihat teorema Pappus satu lagi. Nggak ada? Oke. Kita lihat ke gaya dan usaha ya. Sekali lagi kita ingat-ingat bahwa usaha itu yang penting adalah kamu harus tahu gaya yang terlibat itu apa aja. Gaya yang terlibat itu apa aja. Ya. Nah, untuk nomor 14, ya bayangin aja dulu deh ada ilustrasi gitu ya. Kamu punya bangunan, tingginya 20 meter. Gitu ya. Gitu ya. Atau enggak kita pakai titik acuan gimana. Jadi saya pakai huruf Y gitu ya. Y sama dengan 0 ini ketika di dasar, Y sama dengan 20 itu ketika di atas bangunannya. Nah, kamu punya, ya bayangin kamu punya tali, kamu punya ember, embernya ada air, banyak sekali macamnya ya. Nah, embernya dari 0, dari dasar, ditarik dengan kecepatan konstan. Oke, ini penting juga, nanti kita akan pakai. Kepadatan talinya 0,05 kg per meter. Jadi talinya juga masanya tidak diabaikan ya. Nah, di sini anggaplah talinya nempel ke gedung kamu. Jadi pas di dasar talinya itu 20 meter. Pas di atas talinya 0 meter gitu ya. Jadi nggak ada yang melengkung-melengkung gini gitu ya. Asumsikan seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Hitung usaha yang dilakukan untuk mengangkat ember sampai ke ketinggian 10 meter. Oke. Berarti gaya yang terlibat adalah gaya berat. FYI bar gitu ya. Misalkan ini di ketinggian YI bar seperti biasa. Apa nih yang mau kita lakukan? Oke. Gaya beratnya ada apa aja? Ada massa ember 0,5 kg ya dikali gravitasi. Ini dari ember gitu ya. Ditambah air. Mana airnya? 5 kg. Wow. Kali gravitasi. Oke, ini air. Tali. Bayangin kamu udah narik, ember sama air itu nggak berubah ya. Jadi berarti segitu-segitu aja ya untuk yang A. Nah, kalau talinya gimana? Kalau misalkan saya udah narik sejauh YI bar, berarti tali yang tersisa apa? Ya 20 min YI bar. Ya. Saya tulis di sini. Berarti 20 min YI bar dikali kepadatannya dikali G. Nah, itu adalah seluruh gaya yang terlibat. Berarti delta WI kita adalah FYI bar kali perpindahannya. Perpindahannya adalah 20 min YI bar ya. Kali delta Y.
Ini kan menggeser dari YI bar ke YI bar plus delta Y. Berarti usaha kamu adalah ya limit N menuju T hingga sigma dari 1 sampai N. Tunggu. Ini perpindahannya, ini kayaknya enggak deh. Perpindahannya delta Y aja. Karena kamu nggak mindahin semuanya gitu ya, sekaligus. Tapi kan kamu menggeser satu sedikit ya. Misalkan saya mau mindahin dari YI bar ke YI bar tambah delta Y. Kayak tadi ya. Kayak tadi. Jadi saya mau menggeser segini, delta WI-nya berapa gitu ya. Oke. Ya. Berarti usaha kamu adalah integral dari, saya mau ngangkat dari 0 sampai 10. Berarti 0 sampai 10. Ya FY kamu gitu ya. 0,5 tambah 5, 5,5 gitu ya. G-nya keluarin aja lah. Gravitasi ya. Tambah 0,05 itu per 20 kan? 20 min Y per 20. Nah, DY itulah ya yang A. Nah, yang B, pada ketinggian 10 meter, embernya bocor. Embernya bocor sehingga airnya keluar dari ember dengan laju konstan. Laju konstan. Jika air dalam embernya habis ketika embernya mencapai ketinggian 20 meter, kita ingin menghitung usaha total dari mulai awal. Oke, sekarang saya harus lihat dulu gaya yang terlibat ya. Jadi di sini untuk YI barnya dari 10 sampai 20 ya. Ya ini berarti ini berlaku dari 0 sampai 10. Ya 10-nya mau sama dengan gimana aja sama aja. Nah, FYI bar kamu apa? Ya embernya ya tetap gitu kan. Talinya juga tetap. Airnya yang jadi masalah. Sekarang kita kotret-kotret kecil dulu ya. Kita kotret-kotret kecil. Kalau YI bar kamu 10, massa air kamu 5 kilo. Kalau YI bar kamu 20, massa air kamu 0. Dan keluarnya lajunya konstan. Berarti kan kita bisa mencari hubungan linier antara M dengan YI. Yang adalah, ya ini kan kayak 2 titik gitu kan. 10,5, 20,0. Kamu cari tuh hubungannya apa. Gitu ya. Hubungannya apa? 20 min 10. Gimana sih? Cari persamaan garis yang melalui 2 titik. Misalkan YI min 5, YI min 0, 5 min 0, gitu ya, sama dengan M min, kok mabok sih? Ini mah M. Ini YI min 20 per 10 min 20, gitu ya. Jadi kamu punya apa massanya? Massa itu adalah 5 dikali YI bar min 20 dibagi 10 min 20 min 10. Jadi dapatnya apa? 10 min YI bar per 2. Gitu ya. Bener nggak? Kalau massanya 10, kalau YI barnya 10, M-nya 5. Kalau YI barnya 20, M-nya 0. Nah, ini bener ya. Jadi hubungan massa air dengan YI barnya sudah diketahui di sini. Gitu ya. M di sini adalah massa air. Ini massa air. Jadi itu perbedaannya. Massa air kamu adalah 10 dikurangi YI bar per 2 dikali gravitasi. Nah, berarti usaha kamu adalah ya sama FYI bar kali delta Y. Dan usaha total
itu adalah usaha pada kamu, usaha pada A gitu ya. Usaha yang telah kita hitung pada A itu kan dari 0 sampai 10, saya namain WA gitu ya. Usaha pada A ditambah sisanya integral dari 10 sampai 20 dari ya FYI kamu ini ya. Wow, G dari 0,5 tambah 20 min Y dibagi 20 ditambah 10 min Y per 2 DY. Nah, tuh. Nah, jadi kalau ngerjain soal usaha, lihat usaha apa yang lihat gaya apa yang terlibat di semua sistemnya, gitu ya. Dalam kasus nomor 14 ada air, ada tali, ada embernya. Gitu. Dan lihat siapa aja yang berubah, masanya apa aja yang berubah, gitu ya. Terhadap mungkin dalam kasus ini terhadap ketinggian masanya berubah. Ya, nomor 14 pertanyaan. Nggak ada. Nomor 16. Nah, nomor 16 ini fluida ya, berarti ya. Ini gaya berat berarti yang terlibat ya, gaya berat. Sekali lagi saya pengen menghitung volumenya. Berarti saya pandang dia sebagai fungsi dari ketinggian saja ya, Y. Nah, misalkan saya punya di ketinggian Y bar. Saya akan punya bentuknya kayak gimana? Ya, kayak balok gitu ya, bayangin ya. Bentukannya kayak balok. Balok dengan ketebalan delta Y. Gitu ya. Berarti delta VI-nya apa? Ya, panjang saat ke I kali lebar saat ke I dikali delta Y gitu ya. Ya, tugas kita berarti saya harus cari tahu panjang dan lebarnya. Panjangnya, ya saya namain dulu. Panjangnya itu maksudnya ini ya, panjang ke I gitu ya. Ini lebar ke I. Yang kita bisa lihat panjangnya itu selalu 3. Selalu 3 dong. Ya, nggak berubah. Yang berubah tuh lebarnya. Ya, lebarnya selalu berubah. Jadi ini 3 kali lebar ke I kali delta I. Lebarnya gimana? Coba lihat trapesium. Trapesiumnya itu kan trapesium sejajar ya. Jadi di sini 1 meter, sama kaki bahkan ya, 2 meter. Jadi kalau saya, kurang bagus gambarnya. Biar lebih sesuai skala. Apaan sih? No. Ya, kira-kira lah. Ini 1 meter, ini 2 meter. Karena dia sama kaki, berarti kalau saya potong kayak gini, ini sama panjangnya. Gitu ya. Berarti ini 1 meter, ini setengah meter, ini setengah meter. Nah, kalau misalkan saya punya ketinggiannya di sini LI gitu ya. Ketinggiannya YI bar, tapi lebarnya di sini LI gitu. Nah, kamu bakal lihat segitiga ini dong. Ya, kamu bakal lihat segitiga ini. Misalkan ini X, ini X. Berarti LI itu adalah 1 ditambah 2X ya. XI, XI. Masalahnya XI-nya apa? Kamu lihat segitiga pakai kesebangunan. Gitu ya. Di sini setengah, di sini XI, segini berapa? Tingginya berapa? 1 ya, 1 meter. Segini, YI bar. Gitu kan? Berarti XI dibagi YI bar sama dengan setengah bagi 1. Ya. Berarti XI kamu adalah YI bar per 2. YI bar per 2.
Jadi LI kamu sudah didapatkan di sini. Jadi 3 dikali 1 ditambah YI bar. Ya. Selebihnya lanjutkan seperti biasa. Setelah itu kita mencari massa. Massa berarti dikali rho-nya di sini nggak dikasih. Ya udah biarkan saja rho gitu ya. Dikali 3 1 plus YI bar delta Y. Setelah massa diperoleh, kita cari gaya berat. Tinggal kalikan gravitasi, percepatan gravitasi. Selanjutnya kita bentuk delta W. Kita kalikan lempengan tersebut. Kita mau pindahin kemana nih? Nah, di situ yang membedakan ya. Yang membedakan adalah kita contohin yang A. Kita mau pindahkan ke tepi atas tangki, berarti ke Y sama dengan 1. Ketika Y sama dengan 1. Berarti perpindahan kita adalah ya jarak dari YI bar kamu ke 1, yaitu adalah 1 kurang YI bar. Ya, itu perpindahan kamu. Berarti W-nya adalah limit N menuju ta hingga sigma dari 1 sampai N delta WI. Itu integral dari, nah sekarang kamu mau mindahin apa aja? Semua air memompa, ini memompa apa? Ini nggak jelas. Mungkin saya tambahin aja semua air gitu ya. Semua air dalam tangki sehingga hingga tepi atas tangki. Kalau hingga tepi atas tangki berarti ya ini udah integralkan semua air, berarti ketinggiannya dari 0 sampai 0,5, konstanta keluar semua, ya ini yang kamu integralin. 1 plus Y, 1 min Y. DY. Ya. Itu yang A. Kalau yang B, apa beda? Yang B itu ketinggiannya 1 meter di atas tangki, kamu pengen pompanya kayak gitu. Berarti kamu pengen pompanya di ketinggian 2 meter. Ya berarti yang berbeda adalah delta WI kamu. Yang berbeda cuma di situ. Rho kali G kali 3, 1 min YI bar, kali 2 min YI bar. Delta Y. Jadi usaha kamu adalah integralnya sama, batasnya Rho kali G kali integral dari 0 sampai 0,5. Ya, 3-nya juga sebenarnya boleh keluar ya. 1 min Y kali salah saya 1 plus Y dikali 2 min Y ya DY. Nah kayak gitu, intinya cari gaya yang terlibat apa. Yes, pada kabur langsung sepi. Ada pertanyaan nggak? Nomor 16, satu lagi sih habis ini. Tenang, saya nggak bakal sedih kalau kalian kabur. Saya malah makin sedih. Tapi jangan kabur semua juga. Saya jadi sedih kalau kabur semua. Ya udah, nggak ada kayaknya, udah capek ya. Satu lagi ya, satu lagi. Pusat masanya sih saya nggak nyontohin. Tadi udah dicontohin di nomor 1. Tapi yang saya mau contohin adalah bagaimana cara menggunakan teorema Pappus sebenarnya. Di sini teorema Pappus tuh kayak gini, ngebayangin. Bayangin kamu punya satu buah daerah, gitu ya, punya titik pusat massa, gitu ya. Kamu udah tahu daerah ini punya titik pusat massa di mana. Terus kamu putar terhadap sumbu putar, ya bebas sumbu putarnya nggak harus lurus, gitu. Maksudnya nggak harus vertikal, nggak harus horizontal. Diputar, di sini kan kamu akan bisa melihat lintasan si pusat massa itu berputar, gitu ya. Nah, sebutlah lintasan si pusat massa itu berputar adalah R, gitu. Maka volumenya itu adalah luas si daerah ini. Ini ceritanya, ini volume benda putar dari daerah itu, gitu ya, luasnya dikali
keliling lingkarannya yang lintasan si pusat massa itu berputar. Jadi 2πr gitu. Itu teorema Pappus idenya. Nah, contohnya kayak nomor 19. Nah, ini suatu daerah di dalam setengah lingkaran di atas sumbu X, ya kira-kira aja ya kayak gini gitu. Jari-jarinya apa? R. Saya nggak tahu jari-jarinya. Punya titik beratnya atau titik pusat massanya 0,1 di sini 0,1. Ini titik G-nya ya. Tentukan jari-jari setengah lingkaran tersebut. Oke. Apa yang terjadi kalau kita putar terhadap sumbu X? Kalau kita putar terhadap sumbu X, dia akan jadi bola, gitu ya. Jadi menurut teorema Pappus, volumenya adalah volume bola berjari-jari R. Itu 4/3, bukan menurut teorema Pappus. Menurut yang kita tahu, kalau kita putar terhadap sumbu X, si setengah lingkaran ini kalau diputar jadi bola, jari-jarinya R. Dia 4/3 pi R pangkat 3 gitu. Tapi menurut teorema Pappus volume itu adalah luas lingkarannya. Luas lingkarannya apa sih nih? Setengah pi R kuadrat gitu ya. Dikali keliling si pusat massa ini berputar gitu ya, lintasannya. Kelilingnya merupakan lingkaran berjari-jari 1. Gitu kan? Karena jarak dari pusat massa kamu ke sumbu putar kamu adalah 1 gitu ya. Berarti pi dikali 2 kali pi kali 1. Jadi apa nih? Ini kecoret jadi pi kuadrat R kuadrat. Dan ini sama dengan volume bola. Gitu. Jadi ketahuan nih jari-jarinya berapa. Oke, karena jari-jarinya positif kita bisa coret lah ya. Terus pi-nya boleh coret lah. Jadi R-nya 3/4 pi. Nah, ini hasil jari-jari setengah lingkaran. Jari-jarinya adalah 3/4. Nah, kamu bisa lihat soal-soal tentang teorema Pappus lainnya di nomor 2. Ya, banyak. Kamu bisa coba-coba. Oke, kalau gitu berarti bab 5 selesai. Ya, aplikasi integral atau penggunaan integral. Sejauh ini ada pertanyaan tentang penggunaan integral? Nggak ada? Yes, tidak ada pertanyaan. Baiklah kalau gitu. Kalau gitu kita sudahi saja. Kayaknya udah berasap kepalanya ya. Sip, sampai ketemu lagi di tutorial bab yang baru ya. Entah kapan, mungkin minggu depan. Oke deh, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ya. Kak.